Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari ini kita akan memulai rangkaian PUPEX 2023 PTPP Persero Tbk. Kami dengan jajaran direksi akan menyampaikan progres PTPP dan strategi untuk 2024. Baik, saya akan mulai dari awal dan nanti saya juga akan dibantu oleh direksi yang terkait juga di situ. Baik, untuk awal terkait dengan pencapaian kinerja perusahaan, seperti yang sudah kita lakukan di 2023 ini adalah pencapaian kontrak kita sampai dengan bulan November 2023 sebesar 30,2 triliun, di mana kita mempunyai target sampai dengan akhir tahun sebesar 34,5 triliun yang saat ini sedang beberapa proyek sedang dalam proses tender juga. Kemudian untuk revenue yang kita saat ini capai sampai dengan Q3 adalah sebesar 12,2 triliun dari rencana sebesar 21 triliun yang mana saat ini sedang dalam proses pelaksanaan di lapangan untuk mengejar target-target penyelesaian yang ada di proyek masing-masing. Kemudian untuk di pencapaian EAT, saat ini kita mencapai di Q3 sebesar 180 dengan proyeksi sebesar 421 dan ada beberapa hal yang sedang kita proses saat ini terkait dengan pencapaian di EAT akhir tahun. Kemudian untuk di aset, di Q3 2023 sebesar 59,3 triliun, liability kita 44,2 triliun, dan equity yang ada sebesar 15,098 triliun. Oke, next. Terkait dengan kinerja pemasaran yang saat ini adalah ownership dari pemasaran yang kita lakukan saat ini, majority ada di area SOE, kemudian government, dan berikutnya adalah private. Sampai dengan November 2023. Di November 2023 ini, government memang masih mendominasi ya, sebesar 41%, kemudian SOE sebesar 34%, dan private 25%. Private 25% ini sebagian besar ada di proyek railway yang ada di Manila. Kemudian kita proyeksikan sampai dengan akhir 2023 proyek-proyek government dan SOE masih mendominasi pencapaiannya. Next slide. Berikutnya untuk jenis kontrak yang ada. Saat ini pencapaian kita di November 2023 masih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan terkait dengan infrastruktur, kemudian disusul dengan building, dan lainnya adalah pekerjaan yang terkait dengan railway, industri, dam, yang rata-rata di angka antara 1 sampai dengan 12%. Untuk di pekerjaan jalan atau infrastruktur termasuk airport mencapai sekitar 42% dan di building mencapai sekitar 31%. Dan nanti sampai dengan ujung tahun, akhir tahun ini pencapaiannya pun tidak terlalu jauh beda, masih didominasi di infrastruktur, gedung, dan kemudian area-area yang lain yang nilainya plus minus antara 2 sampai 10%. Oke, next. Kemudian untuk kinerja keuangan ini akan disampaikan oleh Pak Agus Purbianto selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Silakan, Pak.
Baik, terima kasih Pak Novel, Bapak Ibu yang hadir pada Public Expose BTPP tahun 2023. Saya akan menyampaikan terkait dengan financial performance, bagaimana yang secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut di highlight tadi, bahwa kami akan menyampaikan dari mana sih kontribusi terkait dengan revenue maupun gross profit. Sebagaimana yang tampak di paparan bahwa pencapaian di Q3 ini mengalami pergeseran, yang mana peran serta dari induk perusahaan atau parent company ini cukup signifikan, di mana mengkontribut sekitar 71%, dan sisanya di 29% itu di anak-anak. Dan kalau kita lihat capaian dari Q3, kalau kita klasifikasikan, semuanya bersumber dari sektor konstruksi itu sekitar 91%, yang mana pelaku sektor konstruksi di PP Group ini adalah parent, PP Pre yang capaiannya 16%, dan PP Urban 4%. Jadi kira-kira 91% itu dikontribut oleh sektor konstruksi. Sedangkan di gross margin terkait pencapaiannya di Q3, parent atau induk perusahaan itu mengkontribut 63% dari angka 204, dan anak perusahaan sebesar 37%. Sedangkan di rasio keuangan utama perusahaan untuk aset, liability, dan equity tadi sudah disampaikan Pak Dirut di performance highlight. Saya langsung ke rasio keuangan, yang mana di gross margin kita ada peningkatan dari tahun 2022 13,51% menjadi 14,07%, dan untuk operating margin ada penurunan sedikit dari 9,81% ke 9,5%. Nah, secara overall rasio keuangan yang memang sebagian menjadi covenant dan memang sebagai tolak ukur perusahaan ini mengalami perbaikan baik dari current ratio, debt to equity, debt, interest coverage ratio maupun debt service coverage ratio, serta debt to EBITDA. Memang untuk debt EBITDA kita masih di atas angka yang baik atau sehat, sekitar 4,5 sampai 5. Kita masih di 7,7 kali, walaupun sudah turun dari tahun 2022 sebesar 8,32 kali. Nah, ini tentunya menjadi challenge manajemen untuk memperbaiki kinerja, dan juga challenge dari perusahaan untuk menurunkan debt guna memperbaiki rasio debt to EBITDA ini, supaya perusahaan menjadi lebih sehat dan lebih sustain. Saya kira itu dari rasio keuangan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya investment highlight akan disampaikan Ibu Desa, Ibu Sinodingga, monggo kami persilakan. Baik, makasih Pak Guspur. Bapak dan Ibu melanjutkan penyampaian oleh Bapak Dirut dan juga Bapak Direktur Keuangan. Berikut ini akan kami sampaikan mengenai investment dan divestment highlight, di mana capital expenditure yang kita rencanakan anggarkan di tahun 2023 yaitu sebesar 3,4 triliun, dan sampai Q3 itu 611 miliar, di mana paretonya itu adalah di main subsidiaries PP Presisi dan juga PP Infra. Kalau kita bandingkan dengan Q3 2022 itu year to date-nya adalah 2,6 triliun. Berikutnya kegiatan atau aksi korporasi yang dilakukan untuk meningkatkan cash dan juga streamlining portofolio. Kami melakukan beberapa aksi korporasi divestment, di mana yang sudah dan itu adalah PT Sinergi Investasi Properti sudah dan di Juli 2023 dan sedang berproses due diligence dengan potensial investor
PT Indonesia Ferry Property, di mana saham kami 49%, dan kami juga menawarkan ke potensial investor sahamnya PTPP sebesar 6,74% di Citra Wasputoa, Jalan Tol Depok Antasari. Dan untuk PP Presisi sedang berlangsung lelang kendaraan dan alat berat yang kita minim sekali utilitasnya. Dan untuk anak perusahaan PP Energi, salah satu portofolionya itu PT Odira Energi Karangagung, sedang berproses untuk eksplorasi sumur gas yang ada dengan strategic partner. Dan berlangsung juga dalam waktu dekat akan selesai di CSPA dan dilanjut SPA, yaitu PT Inpola Meka Energi. Ini adalah salah satu portofolio yang merupakan subordinate dari PT PP Energi. Dan lahan sedang kami tawarkan ke potensial investor milik PP Property lewat portofolio PP Property Suramadu. Bapak dan Ibu, demikian highlight dari investment dan divestment. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali untuk company strategy di tahun 2024. Dalam hal ini, strategi perusahaan yang kita lakukan di 2024 ini lebih ke arah kita memaksimalkan konstruksi kita dan mengalainkan bisnis investasi kita dengan konstruksi atau bisnis core yang kita jalankan. Sehingga di sini kami mengusung excellent construction and align investment. Sehingga seperti yang kita lakukan di 2023, di sana kita melakukan strengthening core business, dan tadi sudah disampaikan Pak Guspur terkait bagaimana kondisi keuangan kita dan langkah-langkah kita ini sudah menuju ke arah yang positif, sehingga kita akan melanjutkan di 2024 ini memaksimalkan konstruksi atau expertise yang ada di PTPP ini. Dan terkait dengan investasi, kita lebih mengalainkan dengan bisnis konstruksi kita, sehingga kita tidak akan masuk ke area investasi yang tidak terkait dengan bisnis kita, dan itu pun melalui evaluasi manajemen risiko yang terukur dengan benar. Seperti tadi saya sampaikan, terkait dengan area konstruksi atau operasi, yang harus kita lakukan dengan proyek-proyek yang sudah kita dapat di tahun 2022, 2023, dan nantinya di 2024, optimalisasi burn rate ini menjadi salah satu yang sangat penting untuk bisa kita lakukan, maksimalkan untuk mengenerate profit dengan lebih baik. Dan tadi untuk market kita masih fokus cukup besar di area APBN, BUMN, dan swasta yang potensial, yang tentunya sudah terukur dengan baik dari sisi resikonya, dari sisi evaluasi bisnisnya. Kemudian untuk area sektor EPC ini benar-benar kami melakukan selektif, karena kita ingin proyek EPC yang kita dapat ini bisa menghasilkan profitabilitas yang cukup baik. Dan tentunya kita sangat selektif, dan kita akan menggandeng expertise yang memang punya kompetensi di area tersebut, sehingga akan menambah profitabilitas atau performa perusahaan yang lebih baik. Kemudian tadi terkait dengan align investment, di investasi ini saat ini maksimalkan yang harus kita lakukan adalah aset recycling dan divestasi. Tadi sudah sebagian disebutkan, dan ini akan kita lanjutkan di tahun 2024. Dan tadi berikutnya adalah fokus on align investment. Fokus on align investment ini, seperti saya sampaikan di depan, kita benar-benar melihat investasi itu dari sisi resiko, dari sisi cash flow, dan align dengan bisnis induk kita. Sehingga memang benar-benar manageable dan memastikan itu bisa tercover dengan baik, dengan performance yang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Kemudian kreatif market pada portfolio investasi, ini tidak jauh dengan align investment kita, sehingga kita bisa memastikan semua berjalan dengan benar. Berikutnya adalah pengelolaan liability, di mana kita masih punya liability pada long term investment. Ini ada beberapa cara yang kita lakukan, baik dari sisi partnership, refinancing, ataupun restrukturisasi, subject to condition masing-masing liability yang ada di investasi yang sudah kita lakukan. Semua hal di atas ini disupport, harus didukung dengan suatu proses manajemen risiko yang baik, yang detail untuk masuk dari sisi risikonya sebelum kita mengambil keputusan, dan selalu melakukan governance yang benar dengan GCG yang benar sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kita bisa memastikan baik dari sisi bisnis maupun dari sisi legal, dari sisi kontraktual itu tertata dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya adalah cash conversion cycle pada core bisnis dan lini investasi. Jadi kita harus mempercepat bagaimana kita membenrit tadi di atas, dengan walaupun benritnya cepat, tapi harus diikuti juga bagaimana kita bisa mendapatkan cash, sehingga memperkuat posisi cash flow kita, dan untuk bergerak di area tersebut, memastikan beban-beban yang terkait dengan baik itu masalah bunga atau beban-beban lain yang harus ditutup dengan cash conversion cycle yang bagus, tentunya akan bisa menghasilkan EAT di bawah yang lebih bagus lagi. Itu juga harus kita lakukan di lini investasi, sehingga jangan sampai kita melakukan investasi tanpa memastikan gerakan dari cash flow atau keuangan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya pasti harus disupport dengan sistem cyber security, maturity, dan akselerasi kesiapan perusahaan menuju Indie 4.0. Ini hal yang tidak bisa kita tinggalkan, karena semakin ke depan yang namanya security cyber ini sangat diperlukan, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu di rule yang benar, di track yang benar, sehingga tertata semua lini yang ada. Kemudian efisiensi biaya produksi dengan implementasi Lean Construction dan BIM 5D, yang ini selalu kita lakukan saat ini, dan semakin hari semakin berkembang, dan tentunya kita akan ikuti terus perkembangan yang ada, improvement kita lakukan terus, baik dari area Lean Construction, BIM 5D, dan tentunya ke depan ini di 2024 kita juga harus masuk ke ESG yang semakin ke depan ini semakin dituntut untuk sustainnya suatu perusahaan. Jadi kita tidak hanya sebatas green, tapi sustainability-nya yang harus dilihat secara keseluruhan. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan strategi perusahaan kita di PT Persero ini di tahun 2024. Demikian, terima kasih.